Halo, ketemu lagi sama saya Lanlan di video bass lagu mungkin nanti versi disco. Lagu ini awal cerita terjadinya itu dari acara RCTI. Waktu itu Noah mau kolaborasi sama JKT48, JKT48, dan lagunya itu dipilih Moshimo waktu itu, jadi mungkin nanti yang pakai bahasa Jepang. Lalu karena itu kolaborasi sama JKT48, jadi waktu itu muncul concern, muncul perhatian bahwa musiknya kayaknya harus dibawa mendekati ke gaya musik mereka. Nah, dari situlah mulai ada sesi-sesi aransemen lagu itu, salah satunya. Yang inget event RCTI ini di tahun berapa dan kapan, tolong ditulis di kolom komentar karena saya lupa. Mungkin 2022, mungkin 2023. Kalau 2023 pasti awal sih. Kalau agak tengah ke belakang kayaknya saya masih ingat. Kayaknya 2022 deh. Jadi dalam sesi aransemen itu mungkin ada di video YouTube mungkin ya. Jadi versi yang Noah sama JKT48 itu bedanya adalah waktu itu kita ganti nada dasar ketika masuk ke bagiannya JKT48 nyanyi. Mereka pronounce-nya JKT48 atau JKT48 atau JKT48 sih sebenarnya. Anyway, ya, jadi waktu di event itu aransemennya adalah ganti nada dasar ketika masuk ke bagian mereka untuk ikut nyanyi. Kalau nggak salah tuh jadi turun satu bagian mereka tuh jadi ke G. Kalau nggak salah. Nah, dan di versi yang itu lebih pendek, jadi setelah ref nggak ada bagian verse 2 lagi, jadi langsung ref terakhir, langsung udahan. Yang bisa saya ingat dari sesi workshop aransemen lagu ini adalah Kak Rio itu yang ngasih ide soal chop-chop ref pertama itu yang full band, yang bagian yang awal itu, dan itu juga dipakai di akhir lagu. Itu tuh dari Kak Rio, dia yang ngasih reference-nya juga. Ketika mau dibawain live, kita waktu itu lagi nyari gimmick baru, nyari sesuatu yang baru buat ditampilin live. Lalu seseorang ingat sama aransemen versi ini, jadi saya lupa siapa yang ngusulin, jadi dibawalah lagi aransemen lagu ini yang dimainin di RCTI itu. Cuman bedanya ya nada dasarnya tetap stay di situ. Dan ketika pertama kali dibawain itu tanpa verse 2. Nah, setelah itu saya ingat Pak Ariel yang curhat, kayaknya kalau dibawain live di acara off air tanpa verse 2 tuh jadi berasa pendek banget katanya. Workshop lah lagi kita di studio di Musika buat coba-coba gimana bikin si aransemen ini bisa lebih enak lagi dibawain di off air. Dan saat itu ketika kita latihan dan workshop, saya ingat, Lan, kalau masuk ke verse 2 dari yang chop itu, yang dari intro 2, yang itu, kalau di versi RCTI dan JKT48 itu kan langsung ke ref terakhir, langsung ke sini.
langsung ke situ. Nah, waktu workshop yang buat off air ini, kita nyari dan yang pertama ditanya adalah saya, kamu mau kayak gimana main bassnya? Dan waktu itu spontan, setelah saya main bagian intro 2 itu, biar saya mainin aja. Saya langsung main gitu, kayak spontan saya mainin begitu. Langsung yang lain, ya udah gitu aja, ya udah. Dan di situ diikutin sama Lukman juga sama kan mainnya. Kalau dia tuh main chord ya, dia tuh jadi mainnya nah di situ yang mau nyontek. Selain harganya, perhatiin juga di tipis tebel tenaganya. Jadi apa namanya? Ta 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 gitu. Jadi jangan rata. Cuman ada tipis tebelnya itu. Kalau ngedengerin kita live tuh dari gitar juga kedengeran, Lukman juga sama mainnya gitu. Tipis tebelnya sama. Dan itu efek buat yang ngedengerinnya nanti itu jadi lebih tight aja ngedengerinnya, lebih groovy gitu. Jadi bass juga selain sama drum bisa juga ngegroove sama gitar. Contohnya di lagu ini. Jadi bagian yang saya suka, lick bass yang saya suka, yang menurut saya menarik dari lagu ini adalah yaitu bagian intro 2 itu yang tadi saya udah mainin. And we have a lot of work to do. Okay. And that microphone. And your angle of the cable, yeah, we need a lot of work. Okay. Anyway, kayaknya udah segitu aja deh buat video bass lagu ini. Lagu ini tuh saya agak bingung ya ngasih judulnya apa, soalnya lick bassnya itu saya yang bikin, cuman dipakai di live doang. Nggak ada versi rilisan recording studionya gitu loh. Jadi ya video bass aja lah ya. Dan kalau ada yang mau nyontek banget, silakan dilambatin aja pas bagian playthrough-nya. Lalu ya itu aja catatan dari saya, dan silakan tinggalin pertanyaan di kolom komentar, atau ada misalnya informasi yang saya nggak tahu tentang lagu ini, tolong ditulis aja di situ. Makasih udah nonton video-video yang saya buat. Saya minta doa dan restu dan dukungannya lagi buat album Idiophone yang lagi saya buat. Sekarang udah di lagu ke-11. Dan abis video ini kayaknya saya mau bikin video akustikan lagu Something Insane. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.